Meta, halo, Assalamualaikum. Nggih. Nggih, nggih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati Ustadz Haji Sigit Prasetyo. Terima kasih Om Ustadz Sigit sudah hadir kembali di Yom Sabtu pagi pada pagi hari ini. Yang selanjutnya yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Zomiyah Adem yang insya Allah pagi hari ini dirahmati Allah. Terima kasih kembali kami aturkan atas kehadiran panjenengan di Yom Sabtu pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Maka di pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan, kesempatan, keberkahan sehingga bisa bergabung di Zoom Sabtu pagi pengajian Ngadem Ki Ati. Sholawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya kepada kita umat manusia sampai di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pengajian di pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya seperti biasa kita tadarus dulu. Hari ini kita akan membaca surat Al-Baqarah dari 147 sampai 157. Oh, saya tunggu. 147 sampai 157. Sudah semuanya? Kalau sudah, pagi hari ini yang bertugas Bu Hajah Leli dan Bu Hajah Tutu. Monggo Bu Hajah Leli. Bisa di mute. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa innahu al-haqqu min rabbik wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah ma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu li alla yakuna linnasi alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum
فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم لعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب وحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم فاشكرون لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Benar dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-sekali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan pun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan,
kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Hajah Lali dan Ibu Hajah yang sudah memimpin tadarus di pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya, pagi hari ini saya dan kita akan ditemani oleh Hajah Dr. Meta Sekar Puji Astuti sebagai moderator. Moga Bu Hajah, waktu kami persilakan. Oke, baik. Suara saya terdengar? Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, Alamin, kita berada di acara ini dan saya senang sekali untuk menjadi moderator pagi hari ini untuk mendampingi Ustaz Sigit yang sudah berada di antara kita semua. Ya, pagi hari ini Ustaz Sigit akan memberikan wejangan dan pesan dan kesan mengenai bagaimana memaknai sebuah musibah, atau bukan, mungkin juga tidak hanya sebuah ya, tapi mungkin banyak musibah. Mungkin konon kabarnya tahun depan 2023 katanya akan menjadi tahun gelap. Kita tidak tahu makna dan artinya itu, jadi ada kemungkinan mungkin akan ada musibah, tapi kita juga tahu bahwa belakangan ini juga banyak musibah di Indonesia. Ada gempa bumi, ada segala macam ya. Mungkin Ustaz Sigit juga terlibat langsung dalam penanganannya di gempa bumi Cianjur. Salah satu putranya dikirim ke sana. Betul ya, gempa bumi yang Cianjur ya, bukan yang Garut ya? Cianjur. Ya, jadi bagaimana kita sebagai manusia biasa menghadapi segala musibah. Mungkin musibah tidak hanya bukan hanya bencana alam, tapi mungkin musibah juga bisa misalnya kita sakit atau apa begitu ya. Jadi itu juga bagian dari musibah juga. Nah, pagi hari ini mungkin Ustaz Sigit bisa memberikan pencerahan dan berbagai macam perspektif dan hal-hal yang kita bisa ambil manfaatnya dengan melalui musibah itu, bagaimana hikmah yang kita bisa ambil dari perspektif Islam. Begitu ya, Ustaz Sigit ya. Monggo segera ini nanti mungkin kalau sudah tanya jawab, mungkin saya akan kembali lagi di forum ini. Monggo, saya persilakan pada Ustaz Sigit. Semoga hari ini kita akan mendapatkan hikmah yang sebesar-besarnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadani ila hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala aidan al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Sadaqallahu azim. Para alim, para senior, mas-mas, mbak-mbak sekalian dan teman-teman sekalian, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, dua kenikmatan yang kita selalu berharap ya
jangan pernah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sekejap pun dari diri kita. Karena dua kenikmatan ini menjadi asbab dari kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, Mas dan Mbak sekalian, teman sekalian, saya boleh share screen ya Mas Dudi? Saya dikasih waktu sampai jam berapa Mas? Ya monggo. Kemarin di pengajiannya dokter-dokter itu 1 jam ya. Ya mungkin nanti nggak sampai segitu. Sampun ketinggal dereng nggih. Teman-teman. Nggih, memaknai musibah ini. Jadi apa namanya? Kok nggak jalan ya? Nah, tadi Bu Profesor Durung ya, Bu Dr. Meta yang menyampaikan berbagai macam bencana yang akhir-akhir ini ya terjadi di negara kita, di lingkungan kita, bencana alam, Cianjur kemarin seperti itu, Garut, sekarang Semeru ya. Jadi kami di Lembaga Amil Zakat ini juga agak kelabakan karena harus memecah perhatian ke beberapa tempat ya untuk melakukan memberikan bantuan ya kepada para korban ya. Ke Cianjur kemarin, Cianjur itu sebenarnya skala Richternya itu tidak terlalu tinggi dibandingkan gempa Jogja ya. Tapi efeknya itu luar biasa. Efeknya tidak jauh dengan ya efek yang ada di Jogja. Bencana seperti ini ya, kebakaran, banjiran, orang meninggal, orang sakit. Semuanya itu merupakan musibah ya, dan itu merupakan ujian untuk kita semua. Nah, saya ingin kita bersama-sama untuk menelaah. Sebenarnya hakikat musibah itu apa sih? Hakikat ujian yang bernama musibah. Sehingga kita nanti bisa meletakkan apa namanya sikap kita secara proporsional mensikapi musibah itu. Di surat At-Taubah ayat 51 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana walallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah ini Allah apa namanya berkomunikasi dengan Muhammad ya, dengan Rasulullah ya. Dan kalau Allah itu berkomunikasi dengan Rasulullah, menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah, itu juga berlaku untuk kita ya. Jadi jangan sampai kemudian kalau kita baca Quran melihat ayat ya. Loh ini kan yang disebut hanya Rasulullah saja. Berarti kita tidak dong. Bukan seperti itu ya. Kalau Rasulullah itu menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah itu juga berlaku untuk kita. Katakanlah sekali-kali ya. Lam dan nun menika berbeda dengan la. Kalau la itu hanya tidak ya. Kalau lan itu sekali-kali tidak, selamanya tidak. Sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu harus bertawakal. Ayat ini mengandung beberapa maknanya. Yang pertama, ada beberapanya. Yang pertama, ya tadi, ayat ini ya berlaku atau ditetapkan untuk kita. Kemudian, ya, banyak peristiwa yang terjadi di dunia ini dan semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga harus memahami, meyakini bahwa ya Allah lah pelindung kami, pelindung kita semua. Dan hanya kepada Allah itu kita harus beriman, kita harus percaya, kita harus meminta dan kemudian bertawakal. Di apa namanya? Berikutnya di surat Al-Hadid ayat 22 nih. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi teman-teman sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa seluruh peristiwa, seluruh kejadian yang kita alami, kita jalani, itu semuanya sudah ditulis Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz itu 50.000 tahun sebelum alam semesta ini diciptakan. Sehingga kalau kita memahami itu, atau begini ya sebelumnya ya, saya tadi menyitir ayat ya di awal pembukaan saya menyitir ayat di surat Al-Baqarah awalnya di 2 ayat pertama, kemudian di Al-Baqarah di 147 ya, bahwa dzalikal kitabu la raiba fi, bahwa kitab ini, Al-Qur'an ini tidak ada keraguan bahwa itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan pasti benar, ya, pasti benar. Kemudian di ayat 147-nya Allah berfirman, al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin, bahwa kebenaran itu adalah dari Rabb-mu, dari Tuhanmu. Sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu dengan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini masalah keimanan nih. Saya sering menyampaikan bahwa apa bedanya sebenarnya Quran itu dengan buku, dengan kitab, dengan tulisan yang lain itu apa sebenarnya? Salah satunya adalah dalam Quran itu ada hal-hal yang belum terjangkau oleh pikiran kita. Belum bisa dilogikakan oleh pikiran kita. Dan kita harus percaya bahwa itu benar. Karena itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Quran itu semuanya bisa dilogikakan, kalau Quran itu semuanya bisa dipikirkan dengan akal manusia, seperti itu. Ya apa bedanya Quran itu dengan kitab-kitab yang lain, dengan buku-buku yang lain? Nah, kemudian biasanya orang itu bertanya begini, Mas Dudi dan teman-teman, Quran itu misalnya ada huruf-huruf yang apa maksudnya Isra jelas itu. Misalnya Alif Lam Mim, Yasin, Nun, Toha dan macam-macam pembukaan ayat, pembukaan surat menika ya. Ayat pembukaan surat menika ya. Itu apa itu? Ya kita harus memahami bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran dan menyebut huruf-huruf itu yang tidak ada artinya. Tidak kemudian begini mungkin pas percetakan yang Saudi ketoke nek ora dilebokno huruf itu cetakane iku edite rapas itu ya. Ngeditnya nggak pas, makanya ditambah huruf. Boten. Cuman kita belum nyandak saja itu Kenapa Allah itu menyebut nun itu? Satu huruf saja. Saya sering menyampaikan saya itu sering membayangkan sangat mungkin karena kita tidak tahu nilai huruf nun itu dalam Quran itu, yang nanti siapa tahu di yaumul akhir itu berat bobot timbangan kebaikannya itu sangat luar biasa Yang mungkin saja nanti kita kalau mengetahui itu di yaumul akhir, kita akan menyesal terus kemudian nek ngono ngerti ngono aku ning donya selalu ngomong nun seperti itu. Karena kita tidak tahu. Sekali lagi karena kita tidak tahu. Oleh karena itu, ya kewajiban kita sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita percaya dengan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran itu. Termasuk tadi bahwa tidak hanya bencana seluruh peristiwa di dunia ini itu sudah ditulis Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz itu Saya sering memberikan ilustrasi bahwa gugurnya satu helai daun dari satu pohon yang pohon itu punya jutaan daun itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Gugurnya kapan, hari apa, tanggal berapa, jam berapa, menit berapa, detik berapa, daun sebelah mana, jatuhnya seperti apa, sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kadang-kadang muncul pertanyaan begini Mas, kalau seperti itu, kalau sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala itu berarti kita ngapain kalau semuanya sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau gitu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya melanggar lampu merah itu saya nggak akan ketabrak itu. Ya tidak seperti itu. Karena itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas kita untuk kemudian berbuat kebaikan sesuai dengan kesunduannya Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi bukan kemudian kita memahami nasib kita itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz itu terus kemudian kita ngelupur
Ngopo wong kita sudah ditentukan Allah seperti itu. Ya tidak seperti itu. Termasuk musibah ya. Jadi musibah ini apakah gempa di Cianjur, di Garut, erupsi di Semeru, Gunung Semeru, terus kemudian puting beliung di Pati dan macam-macam ya seperti itu. Ya, kita harus punya keyakinan bahwa itu bukan peristiwa alam biasa. Saya sangat tidak sepakat ya kalau orang bilang ya itu biasa Mas, itu karena pertemuan dua lempeng seperti itu sehingga kemudian terjadi bencana. Ya betul, secara keilmuan seperti itu. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, ya tidak bisa. Jadi semuanya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Keputusannya itu. Apakah terjadi gempa atau tidak? Seperti itu. Termasuk saya mengingatkan kepada panjenengan semua Bapak Ibu sekalian yang punya putra-putri, punya wayah gitu nggih. Kalau putra-putrinya itu belajar gitu nggih, terus kemudian hasilnya bagus gitu nggih, nilainya bagus gitu nggih. Sempurna kata nggih. Itu momentum kita untuk menanamkan keimanan anak itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ditekankan bahwa Mas, Mbak, Dek, kamu bisa dapat nilai seperti itu ya atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau anak kita protes, "Loh enggak, Mi. Enggak, Pak," gitu ya. "Wong aku sinau kok. Satu semester bang sinauku itu kok." Ya karena saya sinau inilah kemudian saya dapat nilai yang bagus itu. Ya kita jelaskan, ya betul itu namanya wasilahnya, sarananya. Tapi Allah yang menentukan. Karena apa? Bisa saja kamu sinau satu semester penuh gedu seperti itu ya. Pas hari ujian itu bisa sakit. Yang itu dibuat Allah Subhanahu wa taala, bisa terlambat ujian, bisa lupa, bisa macam-macam. Seperti itu. Yang itu kuasanya di Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita menanamkan rasa keimanan kepada anak-anak itu sedini mungkin. Nah, kalau kita sudah memahami tentang hakikat musibah itu Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana cara kita mensikapi musibah itu yang terbaik seperti apa? Di surat Al-Baqarah yang dibacakan Mbak Leli tadinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, ya, jadikanlah sabar itu dan sholat itu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Sabar itu kan menahan ya, menahan. Makanya kalau kita mendapatkan musibah itu, dua hal yang perlu kita mungkin ya tidak hanya ditahan ya, tapi mungkin dialihkan juga. Misalnya pikiran. Kalau kita kena musibah itu, pikiran kita itu terus sumpek gitu ya, sumpek. Karena apa? Karena merasa dunia ini sudah runtuh gitu ya. Kehilangan sepeda motor, rumahnya kebanjiran, rumahnya kecolongan, dan macam-macam seperti itu. Sehingga kemudian kita itu sumpek, karena pikiran kita itu di situ. Nah, kalau kita dengan kesabaran kita alihkan pikiran itu bahwa, ya sepeda motornya hilang, tapi alhamdulillah mobilnya ora hilang. Ya. Omahe kebanjiran, tapi alhamdulillah uangnya selamat. Ya. Dan lain sebagainya, seperti itu. Diambil hikmahnya, sehingga kemudian kita bisa punya pikiran yang jernih, gitu ya. Sehingga tidak berlarut-larut gitu. Dan jadikanlah sholat sebagai penolongmu. Sholat ini ya diartikan secara harfiah ya sholat, kegiatan sholat, tapi juga bisa diartikan sebagai berdoa. Nah, doa ini luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Kekuatan doa ini sangat luar biasa ya. Kita harus meyakini bahwa doa itu adalah senjata kaum muslimin ya. Sehingga kita tidak boleh kemudian berputus asa dengan doa-doa kita. Karena doa itu dengan pemahaman yang benar adalah doa itu pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, pasti. Tidak mungkin doa itu tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Loh, pripun Mas? Wong saya ini apa jenenge iku pengen mlebu UGM Fakultas Teknik Elektro. Oh, ternyata ora ketompo. Ketompone elektronika instrumentasi. Nah, itu saya sendiri. Berarti dungane mandiran seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan doa itu sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Sehingga kita harus meyakini bahwa apa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala itu pasti yang terbaik untuk kita. Karena kalau hanya sesuai dengan keinginan kita, ya
itu belum tentu sesuatu yang kita butuhkan dan belum tentu yang terbaik untuk kita. Contohnya misalnya, orang dongo, wah gajiku ming UMR ya, mbok aku gajiku itu dilipat gandakan jadi 10, 20, 50, 100, 200 juta per bulan seperti itu. Nah, menikah hati-hati ya. Kalau ternyata dikabulkan oleh Subhanahu wa taala, ya, keinginan itu ya, dan kita tidak siap dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu, malah jadi musibah untuk kita. Karena godaan mal itu luar biasa nih, Bapak-Ibu sekalian nih. Artis yang kena narkoba dan macam-macam itu kan sebenarnya bukan hanya masalah lingkungannya, tapi karena mereka punya uang. Saya ini punya tetangga ya di perumahan saya yang lama di Surabaya itu nih, anaknya kena narkoba nih. Itu kalau sakau, wah masya Allah nih. Jadi orang tuanya sangat ini nih. Sehingga beliau pernah terlontar begini, nek ngerti ngono mas, mendingan aku dari wong melarat gitu. Sehingga aku ora perlu menehi jajan anakku sing akeh. Karena anakku tak weni jajan sing akeh, dhek iki satu narkoba. Seperti itu. Ya, jadi ya kita ini qanaah saja nih. Kita ini sadurmo saja. Apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu pasti pas, pasti pas. Kita diberikan jodoh Allah Subhanahu wa taala itu pasti yang pas untuk kita. Kita nanti dimatikan Allah Subhanahu wa taala pasti di saat yang pas, saat yang tepat. Kita diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala itu pasti pas takarannya. Enggak usah khawatir. Kita ini sudah ditakar nih, sudah ditakar apa namanya rezekinya nih. Misalnya Mas Dudi ditakar mulai dari brojol gitu nggih sampai nanti sedo itu rezekinya kalau dinominalkan misalnya 10 triliun seperti itu. Itu pasti oleh Allah Subhanahu wa taala nanti diturunkan sampai nanti Mas Dudi sedo itu pas 10 triliun. Saya misalnya ya karena nggak seperti Mas Dudi, rezekinya meng pirang atus juta, ya nanti diturunkan seperti itu. Jadi karena kita yakin bahwa rezeki itu takarannya pasti pas, lah ngopo kita kemudian sering iri pada rezekinya orang lain, gitu loh. Atau kalau kemudian kita merasa atau ada orang yang merasa bahwa rezekiku kok kurang ya, itu bukan masalah rezekinya tidak pas oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi lifestyle-mu itu loh yang masalah. Gaya hidupmu itu yang bermasalah. Sehingga menjadi tidak pas, menjadi tidak cukup. Seperti itu. Kemudian yang kedua, di surat Al-Baqarah yang tadi juga dibacakan, ya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah jugalah kami kembali. Nah, ini juga masalah keimanan, ya. Kita harus memahami bahwa semua yang kita punyai, termasuk nyawa kita, ini punyanya Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, anak kita, ya semuanya ya, itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dititipi saja kok. Seperti itu. Sehingga kalau kemudian diambil Allah Subhanahu wa taala, ya wis gitu loh. Bukan punya kita loh. Kecuali kalau punya kita itu. Ya bagaimana kita ngeklaim itu punya kita? Itu punyanya Allah gitu ya. Sehingga kalau diambil Allah ya sampun. Ya. Kita ikhlaskan saja ya karena itu miliknya Allah. Oh, nek ngono anu Mas. Kalau misalnya kita kehilangan orang yang kita cintai gitu ya, orang tua kita, pasangan kita, anak kita atau siapapun yang kemudian misalnya meninggal dunia, apakah kemudian kita tidak boleh bersedih? Lah, kalau Anda tidak bersedih, Anda tidak normal. Karena Rasulullah sendiri itu pada waktu putranya yang namanya Ibrahim meninggal dunia, Rasulullah itu menangis. Rasulullah itu menangis. Kemudian ditanya sahabat, ya Rasulullah, kenapa kamu menangis? Kan itu kepunyaannya Allah. Ya Rasulullah menjawab, ya saya menangis karena rasa sayang, ungkapan rasa sayang saya kepada anak saya. Seperti itu. Jadi normal ya, kesedihan itu normal. Yang tidak boleh itu berlebihan. Sampai meraung-raung, sampai macam-macam ini. Makanya kemudian yang teman-teman yang putri ini memang sebaiknya kalau ada meninggal ya, ada yang meninggal itu takziah itu sebaiknya tidak ikut ke makam ya. Karena perempuan itu kadang-kadang kan tidak seperti laki-laki ya pengendalian emosinya ya, sehingga dikhawatirkan nanti di makam itu akan meraung-raung, meratap-ratap, itu tidak diperbolehkan. Kemudian kalau kita sudah ya tahu cara mensikapi musibah dan sebelumnya hakikat musibah ya.
Jadi hikmah musibah itu sebenarnya seperti apa toh? Ya, karena orang yang terbaik itu adalah orang yang bisa mengambil hikmah dari seluruh peristiwa yang menimpa orang tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allah itu yang menjadikan mati dan hidup supaya Allah itu menguji kamu, menguji kita, siapa di antara kamu, di antara kita semua yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Lagi Maha Pengampun. Jadi musibah-musibah itu salah satu ujian kepada Allah Subhanahu wa taala itu sampai seberapa jauh ya keimanan kita, seberapa jauh kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Dan di ayat terakhir surat Al-Baqarah itu ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah itu tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau kita itu mendapatkan ujian berupa musibah gitu ya, itu jangan sampai merasa, wah Allah ini tidak adil. Aku itu nggak sanggup itu, aku nggak sanggup kehilangan pacarku. Sebentar ding, kehilangan pasanganku, tidak sanggup kehilangan orang tuaku, tidak sanggup kehilangan bla 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 seperti itu. Atau hal yang lain kemudian merasa bahwa beban Allah itu selalu melebihi kapasitasnya. Ada cerita yang menarik ya. Ini ada cerita perkemahan nih, cerita perkemahan. Terus peserta kemahnya itu malam harinya ada sesi api unggun itu ya. Kemudian dijelaskan tentang surat ini ya oleh salah satu pembimbingnya ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Terus besok paginya peserta kemah ini itu dikumpulkan di lapangan. Terus pembimbing ini menyampaikan kepada peserta kemah yang jumlahnya sekitar 50 orang itu ya. Monggo silahkan kalian sekarang berlari mengitari lapangan ini sekuatnya. Berlari sekuatnya. Mulai, silakan. Lari itu ya, 50 orang lari muter lapangan bola lah seperti itu. Mulai berguguran ya, satu orang berhenti ya 5, 10, 20 berhenti ya setelah sekian puluh putaran itu ya. Sampai akhirnya tinggal satu orang yang kemudian berlari terus sampai pingsan. Ya. Nah, itu kan menimbulkan kehebohan ya, karena yang lain kok melayu kok gedung ngono ati jenenge semaput ngopo seperti itu. Akhirnya dibangunkan oleh pembimbingnya ya rada diseneni ya. Wes kowe ngrepoti wong wae ngantek semaput ya ngantek pingsan seperti itu. Nah, terus peserta yang pingsan itu menyampaikan, "Loh, karena saya memahami ayat yang panjenengan sampaikan tadi malam itu, bahwa Allah itu tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kalau disuruh lari, kesanggupan saya itu sampai pingsan. Kesanggupan saya sampai pingsan." Seperti itu. Nah, ini sebenarnya juga memberikan kita pelajaran ya, bahwa kalau kita diberikan beban apapun ya, beban pekerjaan, beban macam-macam, beban mengasuh anak dan macam-macam ya, dan kita merasa tidak mampu itu, pertanyaannya apakah benar kita sudah nge-push diri kita, sudah nge-push jiwa kita, nge-push badan kita, nge-push pikiran kita sampai habis itu ya, sehingga kemudian kita bisa melampaui itu tidak. Kadang-kadang tidak. Kadang-kadang tidak. Makanya yang ini teman-teman yang punya perusahaan ya, yang punya anak buahnya, ini disampaikan saja. Ini ayat yang luar biasa sebenarnya untuk memotivasi staf-staf ya, melaksanakan amanah yang disampaikan kepada yang bersangkutan. Nah, kemudian tadi terkait dengan bahwa ujian itu sesuai dengan kualitas iman seseorang, ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sesuai dengan kualitas iman kita. Dari hadis ya, riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ad-Darimi dan Ahmad ya, dari Mus'ab bin Sa'id, seorang tabi'in, dari ayahnya dia berkata, "Wahai Rasulullah," dia bertanya kepada Rasulullah, "manusia manakah yang paling berat ujiannya?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya, sesuai dengan kondisi imannya." Jadi seseorang itu akan diuji sesuai dengan kondisi imannya. Apabila agamanya begitu kuat, kokoh ya, maka semakin berat pula ujiannya.
apabila agamanya lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan sehingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau kita memahami hadis ini, kita seharusnya kemudian kalau mendapatkan ujian, dan ujian itu terasa berat untuk kita, itu kita seharusnya juga ada rasa syukur ya. Kenapa? Kita merasa, oh berarti tingkat keimanan saya, tingkat agama saya itu sudah sedemikian sehingga ujiannya sedemikian berat. Seperti itu. Dan kita itu pasti bisa melampaui itu. Allah itu husnudzonnya Allah, itu kita itu pasti bisa. Makanya sebaliknya, hati-hati kalau ada orang yang kemudian merasa perjalanan hidupnya itu baik-baik saja itu, nggak pernah ada permasalahan gitu, karirnya bagus-bagus saja, tambah sugih dan macam-macam seperti itu ya. Hati-hati. Naudzubillah, jangan sampai kita itu dalam kondisi istidraj itu ya, dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau kita kemudian melihat ya, kadang-kadang kita merasa, Pak, kok enggak Allah itu kok enggak adil ya gitu. Napa Mas? Kula niki lho kerja nggih mendino saka jam 8 tekan jam 5 ya. Sabtu Minggu ya sosok lembur gitu nggih. Nang omah ngaji, Senin Kamis poso gitu ya. Nek bengi tahajud gitu. Tapi rezekiku kok ora nambah-nambah gitu ya. Gaji enggak naik-naik seperti itu. Lah tonggoku Mas dolanan doro nggih, ngombe ya, main perempuan dan macam-macam. Loh. Kok malah kemudian dimudahkan sekali. Mobilnya tambah terus, ya propertinya tambah terus, bojone ayu-ayu, seperti itu. Pripun niki kan tidak adil. Nah, kita tidak boleh ya, tidak boleh ya mengatakan bahwa Allah tidak adil. Sangat mungkin orang itu ya dalam kondisi istidraj itu dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia diberikan kenikmatan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kowe tak kene kenikmatan itu kira-kira bersyukur tidak sih? Nek ora ditambahi meneh. Ya. Sehingga orang itu merasa ya karena istidraj itu dilulu dia merasa semuanya atas kemampuan dia, ya dia akan pedenya saja. Wah, ya atas kemampuan saya kok. Hati-hati. Wah, nanti balasannya di yaumul akhir luar biasa itu. Sehingga Bapak-Ibu sekalian ya, hadis ini menjadi menarik ya, karena apa? Ya karena kemudian kita memahami ya, semakin tinggi keimanan seorang itu ujiannya semakin berat gitu ya. Dan makanya kita juga mawas dirinya kalau kemudian loh, aku kok santai-santai saja nih. Nah, kira-kira apa ya yang menyebabkan itu? Nah, kemudian balasannya yang diterima hambanya yang ridho dengan ujiannya. Di hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, sesungguhnya balasan terbesar dari ujian yang berat. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Barang siapa ridho, maka Allah pun ridho. Sekali lagi, barang siapa ridho atas ujian itu, maka Allah pun ridho. Dan barang siapa murka, tidak suka dengan cobaan tersebut, maka baginya murka Allah. Nah, makanya kadang-kadang kita kan, sebenarnya Allah itu ridho nggak dengan saya ya? Allah itu ridho nggak dengan apa yang saya kerjakan? Ya. Itu ya, ukurannya. Yang paling sederhana seperti ini. Kalau kita mendapatkan musibah, dan kemudian kita ridho, itu Allah ridho. Dan apa sih yang kita cari selain keridhoan Allah? Seperti itu. Sehingga buat apa? Pada waktu kita mendapatkan musibah itu, kemudian kita berlarut-larut dalam kesedihan, berlarut-larut dalam menyalahkan orang lain, termasuk pada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Buat apa? Malah rugi gitu ya. Wes kelangan bondo, kelangan opo, kemudian Allah tidak ridho. Seperti itu. Tapi mendingan kemudian kita mendapatkan musibah ya, dan itu secara physically, secara materi itu merugikan kita, tapi Allah ridho. Allah itu ridho. Dan itu yang terpenting. Di Quran Az-Zumar, sesungguhnya orang-orang yang bersabar, ganjaran bagi mereka adalah tanpa hisab, tidak terhingga kesabaran itu. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, ya musibah ini kalau kita sikapi dengan seperti ini,
itu kita menjadi ringan, menjadi bisa melampauinya dengan baik, tidak kemudian berlarut-larut dalam kesedihan. Nah, kalau kemudian kita tadi berbicara bahwa musibah seperti itu, pensikamannya dan macam-macam seperti itu, dan musibah itu berupa sebenarnya adalah ujian atau cobaan untuk kita, kita harus ingat ya, harus paham bahwa sebenarnya ujian dan cobaan itu tidak hanya musibah saja. Tidak hanya musibah saja. Tapi ujian dan cobaan itu bisa berupa kemudahan, kenikmatan, harta, dan apapun itu yang menyenangkan kita. Itu juga ujian kita. Yang kita akan diuji Allah Subhanahu wa taala, kita lulus atau tidak itu. Seperti itu. Di hadis riwayat Muslim, Bukhari Muslim ya, ini sangat luar biasa hadisnya. Rasulullah bersabda, demi Allah, bukan kemiskinan yang saya khawatirkan atas kamu. Sekali lagi, bukan kemiskinan yang saya khawatirkan atas kamu. Tapi saya khawatir kalau dunia ini terhampar luas bagi kamu, ya, kemudahan ini terhampar luas bagi kamu, ya, rezeki ini terhampar luas bagi kamu, sebagaimana telah terhampar pada orang-orang sebelummu. Lalu kamu berlomba-lomba mengejarnya, sehingga membinasakan kamu, sebagaimana membinasakan mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita diuji, dicoba oleh Subhanahu wa taala dengan musibah, biasanya sebagian besar dari kita itu bisa lulus. Bisa lulus. Misalnya ya, orang diuji dengan kemiskinan. Itu biasanya lulus. Lulus dengan apa? Dengan sabar, dengan qanaah seperti itu ya. Karena dia tidak punya pilihan yang lain. Dia tidak punya pilihan yang lain. Tidak punya pilihan selain sabar, qanaah. Seperti itu. Tapi kalau orang diuji dengan dunia, dengan harta, dengan jabatan, yang dengan jabatan itu tangannya bisa menandatangani sesuatu yang bisa berakibat baik dan buruk, itu pilihannya banyak. Kowe arep korupsi apa ora, kowe arep memanipulasi apa ora, kowe arep berbuat apa seperti itu tergantung kamu, tergantung tanganmu seperti itu. Itu godaannya luar biasa. Sehingga godaan dunia itu, godaan kenikmatan itu sebenarnya jauh lebih berat untuk kita. Karena pilihannya banyak, tidak hanya satu. Dan banyak orang yang kemudian tergelincir di sini. Banyak orang yang kemudian diuji dengan musibah, dia bisa tegar, bisa sabar, diuji dengan kenikmatan, langsung hilang. Langsung hilang kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Padahal Allah berfirman ya, dan tiadalah kehidupan dunia itu selain dari main-main saja dan sendagura belaka. Jadi untuk di mata Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia ini, harta dan macam-macam itu hanya untuk main-main saja. Hanya sendagura belaka itu. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Jadi sekali lagi bahwa harta dunia ya seperti di mata Allah Subhanahu wa taala itu sangat remeh-temeh itu ya. Sangat remeh-temeh. Yang kadang-kadang kita mengejarnya itu sangat luar biasa itu, dengan effort yang luar biasa mengejar itu. Nah, pertanyaannya adalah, loh Mas, terus apakah kita sebagai seorang Muslim itu nggak boleh sugih, orang boleh sugih, nggak boleh kaya atau seperti itu? Apa melarat wae gitu ya? Melarat wae dan kemudian selamat di akhirat nanti? Jadi tidak juga ya, tidak juga. Tetapi yang diinginkan oleh Rasulullah, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pensikapan kita terkait dengan ujian berupa harta itu. Karena itu ujian buat kita. Nah, yang terakhir nih, ini ada doa dari dua orang sahabat terkemuka nih. Ini luar biasa doanya. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu berdoa, jadikanlah kami kaum yang memegang dunia ini dengan tangan kami, bukan hati kami. Doa Umar itu juga mirip ya. Ya Allah, tempatkanlah dunia dalam genggaman tangan kami. Dan jangan kau tempatkan dia di lubuk hati kami. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa nek duwe bondo iku ojo digondeli itu ya. Ojo digondeli karena merasa itu kepunyaan kita. Tapi tempatkanlah di tangan sehingga kemudian kita bisa menempatkan itu di tempat-tempat yang tepat.
Jadi kita tidak terlalu baper dengan kekayaan kita itu. Uang itu miliknya Allah Subhanahu wa taala kok. Kita hanya dititipi saja kok. Seperti itu. Dan sekali lagi ya, banyak orang yang lulus ya dengan ujian berupa musibah ya, sangat tegar ya, sangat luar biasa ya. Tapi kemudian tidak bisa lulus ya dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi mbak-mbak ya, para istri, hati-hati ya kalau kemudian berdoa supaya suaminya itu gajinya naik gitu ya. Hati-hati. Karena suami itu nanti kalau gajinya naik gitu ya, duitnya turah ya, nanti berbahaya. Berbahaya. Bisa mencari yang lain gitu ya, karena merasa iso mbondoni wong liya seperti itu. Hati-hati nih. Tapi aja ditungake ben melarat nih mboten. Ditungake suaminya itu bisa kaya dan bisa kemudian memanfaatkan hartanya untuk kebaikan. Mungkin itu Mas Dudi dan teman sekalian yang ingin saya sampaikan. Mungkin nanti bisa disambung dengan diskusi nih, kalau ada yang mau ditanyakan. Atau mungkin ada yang mau nambahkan nih, karena sini banyak teman-teman yang mungkin lebih berilmu dari saya nih. Jadi mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, matur nuwun Ustaz Sigit atas wejangan dan pencerahannya hari ini. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya atau mungkin ada menambahi, mungkin monggo, mungkin ada yang ini ada chat ya, saya lihat. Ini pertama dari Ibu Listior ini, Pak Ustaz mohon dijelaskan tentang kitab Lauhul Mahfudz, di mana kita bisa tahu tentang kitab itu dan mengapa itu disebut dalam Al-Qur'an. Monggo, Ustaz. Nah, seperti ini ya, Bu Dr. Meta sama Mas Dudi ya. Saya itu kalau diminta ngisi pengajian ngadem itu deg-degan saya itu. Deg-degan karena pertanyaannya itu Masya Allah gitu ya. Jadi saya itu mendingan no rasa gitu. Ya jadi, jangan gitu banget ya, biasa aja. Ini memang ini ujian. Saya semua ini musibah dan ujian. Jadi monggo Ustaz Sigit. Ini Mbak Lis nih, Mbak Lis teori ini. Dan saya sangat yakin Mbak Lis ini sudah paham nih. Ya menguji saya gitu, seperti itu. Biasanya rak ngono. Jadi yang saya pahami tentang kitab Lauhul Mahfudz itu bukan kitab yang berupa buku kertas yang ada tulisannya nih, seperti itu. Ya ini penyebutan saja ya, penyebutan saja yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala itu. Walalam ya kalau ada pemahaman yang lain terkait dengan kitab Lauhul Mahfudz itu seperti itu. Jadi ya kenapa kemudian itu disebutkan di dalam Al-Qur'an? Ya tadi di beberapa ayat yang saya sampaikan ya, untuk kemudian sebenarnya meneguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kan sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Gitu. Kalau kemudian kita sering mendapatkan nuwun sewu pemahaman bahwa uang itu rezekinya wis ditentuke Gusti Allah. Jodohnya wis ditentuke Gusti Allah. Kemudian kematiannya sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala seperti itu nggih. Itu kan kita tidak bisa melihat itu kan. Hanya bisa mempercayai saja toh. Misalnya tentang kematian. Kalau tentang kematian itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, Git, kowe mati mengko tanggal 11 Desember, sesuk jam 3 sore. Ya, ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Wah, nek ngono ngerti, wah alhamdulillah ngerti sesuk mati jam 3 sore nggih. Sampai sesuk jam 12 awan itu nggih. Nah, mungkin saya melakukan perbuatan maksiat itu ya. Embuh lah ngopo seperti itu ya. Nah, yang bar jam 12 itu terus tobat itu ya, sujud dan macam-macam sampai jam 3 mengucap la ilaha illallah masuk surga seperti itu. Tapi kenapa kemudian itu Allah tidak tampakkan ya? Hanya disebutkan seperti itu. Ya supaya kemudian kita punya ikhtiar untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Karena misalnya rahasia kematian Bapak Ibu sekalian. Memang ada hadis menyebutkan bahwa ada orang yang berbuat kemaksiatan yang luar biasa, tapi nanti di akhir hidupnya dia berbuat seperti amalan orang ahli surga, dia masuk surga. Begitu juga ada orang yang berbuat kebaikan seperti dia seorang ahli surga, tapi di akhir hidupnya berbuat seperti ahlul maksiat, dia masuk neraka. Ada seperti itu. Iya, memang. Dan itu adalah merupakan privilege Allah Subhanahu wa taala.
Itu haknya Allah Subhanahu wa taala memberikan itu. Tetapi kita tidak boleh main-main gitu ya. Wis ra apa-apa Pak, ono hadis ngono kok. Aku tak saiki maksiat-maksiat lah, pas akhir nanti apik. Karena kita tidak tahu matinya kapan. Tidak tahu. Ada orang yang kemudian kelihatannya Pak Haji macam-macam, matinya itu di tempat prostitusi seperti itu, atau macam-macam lah seperti itu. Makanya kalau kadang kita memahami seperti itu, ya kematian ini kita siapkan. Karena disebutkan di yang lain itu adalah bahwa orang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Dan itu saya sudah membuktikan. Waktu di Surabaya itu, kami dari Masjid Al-Falah itu punya tim yang tim ini berdakwah di rumah sakit. Salah satunya kita punya ustadz yang on call 24 jam untuk melayani pasien yang sakaratul maut, yang pengen ditalkin seperti itu. Wah, itu kita kirimkan. Itu ustadznya sering saya tanya, Ustadz, kalau mentalkin itu pribentar, ada kejadian-kejadian apa? Oh, ya Pak, subhanallah Pak, ada orang yang ditalkin itu sangat bagus itu nggih. Terus kemudian dituntun itu bisa ngeten nggih, seperti itu, meninggalnya baik seperti itu. Tapi ada juga yang orang-orang itu ditalkin itu malah miso-miso ya. Ditalkin sama tangannya gini, ada gini, toek. Ternyata itu hobinya meteti manuk itu seperti ya. Ya karena hobinya itu mendarah dagingnya, armati meteti manuk seperti itu. Jadi yang punya burung hati-hati ya. Nanti mati meteti manuk ya. Nek mentetinya karo zikir nggak apa-apa Pak. Ya, menteti karo subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, alhamdulillah seperti itu. Tapi nek menteti tak wah apik burunge kayak menang lomba itu bahaya seperti itu. Jadi ya sekali lagi kitab Lauhul Mahfuz itu ya merupakan catatan setiap peristiwa yang akan kita alami ya, itu dicatat di situ dan kita harus meyakini bahwa itu ada dan ikhtiar kita untuk melewati itu dengan sebaik-baiknya. Ngaten Mbak Lis, jawaban saya mungkin kurang berkenan. Mungkin yang lain bisa menambahi. Harus berkenan. Oke, pertanyaannya berikutnya Ustaz. Dari Mbak atau Mas ya, Wisnu Wardani, bagaimana sikap kita dengan prediksi BMKG tentang gerakan lempeng yang akan terjadi, bagaimana supaya tidak rusak akidah kita? Syukron Ustaz, monggo. Mas atau Mbak Wisnu jadi agama kita itu agama yang tidak mengingkari ilmu ya. Bukan agama yang tidak mengingkari ilmu pengetahuan. Agama kita kan dalam Quran disebutkan banyak, tidakkah kamu berpikir, tidak kamu merenungkan. Artinya kita disuruh berpikir, disuruh merenungkan, disuruh belajar, Iqra, disuruh belajar seperti itu. Sehingga kita tidak menafikan itu. Kita tidak menafikan ilmu pengetahuan itu, bahwa dari ilmu geologi atau ilmu apapun, bahwa bisa dipelajari tentang tumbukan lempeng itu bisa. Tapi yang harus kita pahami dengan akidah kita itu bahwa itu tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak berkehendak. Contoh misalnya, Mbak Meta tadi menyampaikan 2023 itu tahun kelam, dark gitu ya, resesi seperti itu. Sehingga kita itu wis gurung apa-apa wis pucet, wis mumet seperti itu. Jadi peteng gitu, seperti itu ya. Ya seharusnya jangan seperti itu. Prediksi itu boleh-boleh saja. Tapi kita harus yakin bahwa rezeki itu di tangannya Allah. Rezeki itu di tangannya Allah. Lawang COVID saja ya, yang dahsyat seperti itu, ada yang survive kok. Ada yang punya usaha malah kemudian dia bilang ke saya, Mas, COVID itu kira-kira iso bertahan ora ya? Nek iso COVID terus ya, lu Mas, wah usahaku nek COVID itu malah ndadi ya. Malah berkembang ya seperti itu. Nek iso COVID terus Mas, nek aku aja kena COVID. Liyane wae kena COVID. Ya sampai seperti itu. Jadi sekali lagi Mas Wisnu atau Mbak Wisnu, jadi ilmu pengetahuan itu disupport benar oleh agama kita seperti itu. Tapi endingnya bahwa keputusan terakhir, keputusan terbesar itu di tangannya Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa melampaui itu. Contoh misalnya dokter kandungan Opjin itu ya. Kemarin saya ngisi di dokter Opjin ya, seperti itu. Wah Mas, yang ngisi di pengajian dokter Opjin itu ojo suwi-suwi ya. Bahaya soalnya sing putri wayu-wayu. Jadi ujian. Dokter Opjin ya, dia meriksa ya ibu yang hamil. Terus kemudian dengan pemahaman dia, dengan alat USG dia dengan yakinnya bilang, Pak,
anak jenengan putra, anak jenengan laki-laki seperti itu. Iku nek metu iso wedok ora? Bisa. Bisa. Sangat bisa. Karena Allah tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya itu anak saya 5 ya, itu apa namanya? Saya sebenarnya itu nggak suka kalau dokter itu ngomong anakmu kok iki. Karena saya pengen anu aja lah, nanti keluarnya apa itu ya, seperti itu. Tapi dokter kadang-kadang ya terlalu kreatif ya ora ditakoni yang ngomong ya seperti itu ini. Nah, jadi terlalu kreatif. Nek kreatif ya bener apa nek keliru kan kemesake gitu. Ngaten Mas Wisnu nggih. Apa namanya? Yeah, oke. Matur nuwun. Ini kok tiba-tiba pertanyaan jadi banyak ya. Ada yang resen, ada yang resen. Oke, yang resen dulu, monggo yang resen. Saya nggak bisa lihat. Monggo yang resen. Mbak Vivi, monggo. Ya, matur nuwun Bu Meta untuk kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Aman, ya. Aman, ya. monggo. Tadi saya juga mendaftar lewat chat ya. Tadi saya lanjutkan dengan bicara langsung terkait dengan ceramah Pak Ustadz tadi bahwa kita harus mempush potensi kita. Dicontohkan terkait dengan seorang wali yang punya beberapa murid, kemudian semua murid itu disuruh berlari, ada yang berlari sampai pingsan. Nah, si yang sampai pingsan itu memaknai mempush sampai batas kemampuan adalah sampai pingsan. Nah, kemudian saya kaitkan dengan masalah yang saya hadapi, Pak Ustadz. Misalnya saya disuruh naik pangkat tuh. Yang namanya naik pangkat itu kan urusannya kan sangat ribet bagi saya, begitu Pak Ustadz. Saya kok rasanya tuh lebih suka mengerjakan pekerjaan lain yang relatif rutin dibanding mengurus berkas naik pangkat yang sangat ribet itu. Apakah saya tergolong orang yang tidak mempush potensi saya secara maksimal? Karena dari pengajian yang lain dikatakan juga bahwa kalau kita dikasih potensi Allah itu 10, kita hanya pakai 6, itu dianggap kita kayak dosa gitu, menyia-nyiakan potensi yang Allah kasih. Yun pencerahannya Pak Ustaz. Iya. Jadi terkait dengan jabatan itu ada kaidah begini, Bu. Kita sebagai seorang muslim itu jangan minta-minta jabatan. Yang pertama itu, jangan ngemis jabatan lah. Artinya jangan ngemis jabatan yang sebenarnya itu belum wancinya buat kita. Durung wancine atau bukan proporsi kita, tapi kita minta. Itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Tapi kalau kemudian kita diberikan amanah, yang kemudian itu konsekuensinya jabatan kita naik, ya itu harus kita pegang ya semaksimal, seoptimal mungkin. Ya. Karena apa? Kadang orang itu gini loh, Bu. Ini ono jabatan lowong seperti itu, terus pimpinan kita bilang, Mbak, bilang ke stafnya, kedua orang, ini ada jabatan lowong yang berpeluang tuh kamu berdua. Tolong kamu siapkan berkasnya, nanti ada diuji seperti itu. Nah, terus kemudian karena kita itu merasa, aduh Mbak, aku rasalah apa jenenge iku malas ngurus anunya seperti itu nih. Itu kalau kita melakukan itu, kita dengan sengaja tidak ngurus berkas, tidak mengikut ujian, sehingga kita tidak terpilih, dan yang terpilih orang yang zalim, orang yang tidak amanah, orang yang jahat, itu kita berdosa. Karena kesadaran kita tidak mau ikut ujian itu ya, padahal kita diberikan peluang seperti itu, kita mempersilahkan, kita memfasilitasi orang yang tidak amanah itu ke jabatan itu, kita berdosa. Jadi kalau saya usul Mbak, diurus mawon dengan sebaik-baiknya, dengan sewajar-wajarnya, tidak perlu ada drama, tidak perlu ada hal-hal yang kemudian dilebih-lebihkan, ya proporsional seperti itu. Bismillah. Kalau memang itu atas izin Allah menjadi rezekinya panjenengan, ya nanti ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Karena saya takutnya nih, nanti kalau ternyata dengan tidak mengambil itu diambil orang lain yang tidak amanah itu, wah mudaratnya lebih besar. Mudaratnya lebih besar. Ngaten. Kalau ini cuma cerita tentang fungsional saja, Ustaz, bahwa semua orang bisa mencapai itu asal nggak males sebenarnya, bukan jabatan tertentu. Cuma reguler aja. Kami jabat reguler itu kan ada orang yang baik dan tidak baik juga. Nanti kalau yang ngambil orang yang tidak baik ya maneman seperti itu kan ya kita tahu sendiri ya. Di instansi baik pemerintah maupun swasta itu kan ya SDM itu kan macam-macam ya. Makanya saya sering menyampaikan begini. Orang itu sebenarnya mudah kok kalau mau bekerja dengan baik itu. Dia hanya perlu khusyuk saja. Khusyuknya kapan? Khusyuk pada waktu sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, kemudian khusyuknya diteruskan.
mulai dari salam sampai takbiratul ihram lagi. Khusyuk itu kan ingat kepada Allah nih. Nek salat kan Allahu Akbar. Ingat kepada Allah nih. Nah, begitu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu diteruskan, khusyuknya itu diteruskan. Nah, permasalahannya orang-orang kita itu sangat khusyuk di masjid, gitu. Nek salat itu khusyuk sekali, dongane dikira suwi, sing dikira liyane 5 menit dhek nganti setengah jam ora metu-metu seperti itu ya. Sampai marbote iku wong ora metu-metu ngopo ya seperti itu. Tapi begitu keluar dari pintu masjid hilang semua. Ini kan parsial, orang berpikir parsial ya, orang yang menerapkan agama secara parsial bahwa dia merasa loh, agama itu ranahnya di masjid, agama itu ranahnya haji umroh, agama itu ranahnya puasa, agama itu ranahnya maca Quran, agama itu ranahnya bayar zakat seperti itu. Di luar itu ya boleh dong saya yang lain, nah itu tidak boleh. Ranah agama itu menyeluruh ya. Ya Rasulullah itu ngajari kita mulai dari cara makan yang baik sampai kemudian kita beribadah di dalam kamar mandi kok. Makanya yang punya masjid panjenengan, kalau ada orang yang datang ke masjid panjenengan hanya pengen pipis di kamar mandi itu, biarkan saja. Karena dia pengen beribadah di kamar mandi itu. Pripun beribadahnya? Dia masuk pakai kaki kiri, kemudian berdoa, kemudian pipisnya jongkok, seperti itu kan termasuk ibadah karena dicontohkan Rasulullah. Pipis jongkok loh, Mas Dudi, termasuk yang laki-laki loh. Jadi nek pipis ya aja ngadeg. Jadi pipis jongkok itu berlaku untuk putri dan putra. Gitu. Saya calanan pipisnya berdiri itu neng dindi seperti itu, dan secara kesehatan itu tidak tuntas air seni yang keluar itu dibandingkan dengan jongkok seperti itu. Itu subhanallah ya, ini menyambung dengan apa namanya tadi yang tanya tentang ilmunya. Itulah kadang-kadang kita itu nggak mikir tadinya ya. Rasulullah itu mengajarkan pipis jongkok seperti itu, yang dulu itu tidak pernah terbukti secara ilmiah bahwa itu bisa menuntaskan air seni dari apa namanya dari tempatnya seperti itu ya. Ya baru sekarang orang tahu bahwa ternyata diteliti pipis jongkok itu air seninya bisa lebih tuntas daripada pipis yang berdiri. Makanya itu ilmu itu ya tetap dihargai dalam apa namanya khazanah agama kita nggih. Ngaten Bu. Nggih, matur nuwun Pak Ustaz. Sorry saya potong Mbak Vivi. Itu sangat relate dengan saya juga. Saya juga kadang-kadang males gitu ya kalau ada sesuatu yang mestinya harusnya diurus tapi agak berat diurus karena nanti pakai dersulo gitu loh Pak Ustaz. Jadi saya bisa paham sekali seperti itu, dan kadang-kadang wah ini berat dersulonya berat naiknya gitu loh. Walaupun kadang-kadang ya wis lah mangane kita ya wong liya gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi ya, Ustaz ya. Ini saya habis ini saya mohon pamit ya, karena saya ada kegiatan juga di sini. Nanti saya takutnya kalau saya buka mic itu akan terjadi keributan. Pertanyaan selanjutnya, Pak Ustaz, kalau misal kita dapat musibah, gimana caranya tahu itu ujian atau azab untuk kita? Itu pertama. Jadi saya langsung double ya, Pak Ustaz ya, karena kalau saya live itu nanti sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua, bertanya Ustaz, kalau ada musibah seperti Cianjur, lumpur Lapindo, tsunami Aceh, dengan dikaitkan logika manusia, seperti di Cianjur, infonya banyak kawin kontrak. Waduh, ini pertanyaan menarik nih. Orang yang murtad atau keluar Islam, Lapindo, banyak warganya yang satu desa buat miras. Wah, ini yang kedua ini menarik nih, cuman kayaknya saya mungkin udah live ini, karena di sini ada yang Narisa Jojo. Nanti kalau saya sambil moderator sambil Narisa Jojo kan mumet ya, jadi saya titip aja mohon izin Pak Ustaz Dudi dan Bu Ustazah Lis, saya mungkin kalau beberapa menit lagi live, tapi saya sudah izin untuk menyampaikan pertanyaannya. Monggo, silakan Pak Ustaz. Oke, mungkin saya mulai dari pertanyaan kedua biar Mbak Mita masih bisa mendengarkan. Ada hadis yang menarik. Hadis ini saya waktu mendengar pertama kali itu luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pernah mengutus malaikat untuk mengazab suatu desa. Kemudian malaikat ini turun ke desa itu. Kemudian malaikat ini mensurvei kenapa kok desa ini diminta untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata memang desanya itu luar biasa, kemaksiatannya luar biasa. Orang main judi, orang balapan doro, orang kemudian maksiat, terus macam-macam lah seperti itu. Oh, luar biasa seperti itu.
Tapi kemudian malaikat itu menemukan ada seorang abid, seorang ahli ibadah yang ibadahnya luar biasa, sangat luar biasa. Sehingga malaikat itu jadi ragu-ragu. Loh, ini desa ini ada orang berimannya, bagaimana ini? Makanya kemudian malaikat itu naik lagi. Lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, desa itu ternyata memang ada maksiatnya, banyak maksiatnya, tapi ada satu orang yang ibadahnya luar biasa sekali, seperti itu. Ini bagaimana? Nggak keliru toh kira-kira lah bahasanya itu, nggak keliru toh nih perintahnya nih ya Allah seperti itu. Kemudian Allah memberikan jawaban yang sangat mengejutkan ya. Allah memberikan jawaban, kamu azab desa itu dimulai dari rumah abid itu, dimulai dari rumah orang itu, kamu mulai azabnya seperti itu. Tambah bingung lagi tuh, loh, kok seperti ini? Kok malah dari orang yang beribadah itu dimulai azabnya? Kemudian Allah berfirman ya, karena orang itu beribadah, berbuat baik hanya untuk dirinya sendiri, untuk kepentingannya sendiri. Dia cuek dengan lingkungannya, sehingga orang-orang itu nyaman berbuat maksiat walaupun ada dia. Orang-orang itu tidak terganggu kemaksiatannya, ya, walaupun ada orang abid itu. Jadi pertanyaan nomor 2 itu yang mungkin saja ada hubungannya dengan hadis itu ya, bahwa azab itu datang ya, karena memang kemaksiatan itu bisa mendatangkan azab, itu benar. Makanya kemudian kita seharusnya kalau ada desa atau tempat yang kemudian kena azab itu kita introspeksi, kira-kira apa ya? Karena Allah Subhanahu wa taala itu kan memberikan bencana itu kan untuk kita mengambil pelajaran. Kira-kira ada apa ya yang kemudian menyebabkan Allah itu murka? Kemudian Allah itu menurunkan azabnya kepada kita seperti ini. Oh ternyata begini, ada begini. Yang seharusnya itu menjadi pelajaran untuk kita. Yang seharusnya kemudian pasca bencana itu, kemudian recovery, kita menjadi berbuat lebih baik. Itu harapannya seperti itu. Jadi mensikapi bencana yang ideal itu adalah introspeksi, kira-kira kenapa kok bencana itu terjadi, seperti dia, kemudian diperbaiki. Bukan malah kemudian tambah merajalela, bukan seperti itu. Jadi pertanyaannya Pak Insinyur Didi Yunianto, sangat mungkin Pak, sangat mungkin bahwa azab itu diturunkan karena hal-hal seperti itu sangat mungkin. Makanya pelajaran buat kita juga, ayo kita mulai introspeksi terkait dengan tata cara beragama kita, ya, termasuk kemudian bagaimana kita mengajak orang berbuat kebaikan di lingkungan kita, supaya lingkungan kita ini tidak diazab Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak diazab Allah Subhanahu wa taala. Karena azab itu bisa diturunkan Allah Subhanahu wa taala di mana saja, tidak pandang bulu ya. Jangan merasa aman, ini ora tau gempa, ini ora tau ados saka laut, ini ados saka gunung dan macam-macam, ya ora mungkin ana bencana. Oh tidak. Kalau Allah berkehendak itu ya mudah saja. Makanya kemudian ini menjadi pelajaran buat kita. Ayo kita perbaiki keagamaan kita, dan kemudian tidak hanya untuk diri kita sendiri. Jadi kadang-kadang kita itu egois itu. Nang masjid dewe gitu ya, anaknya turu ora digugah subuh itu anaknya tidur nggak dibangunkan. Pokoknya aku kok Pak, pokoknya aku apik dewe, anakku tonggoku terserah seperti itu. Padahal langit itu surga itu seluas langit dan bumi gitu. Kalau misalnya ada orang yang berpikiran seperti itu ya, terus dia mlebu surga meng dhewean ya. Ora ono koncone itu ya. Wah malah tolak-tolak to. Wah ora ono koncone malah wedi ya. Wis aku tak ning neraka wae kayak koncone seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita mau masuk surga itu ajak orang sebanyak-banyaknya kita ajak. Ya seperti yang Mas Dudi lakukan ya, dan tim yang melakukan ya, mengadakan pengajian seperti ini kan mengajak orang untuk berbuat kebaikan, mengajak orang menjadi lebih baik seperti itu. Semoga nanti kita ya diberitahukan Allah Subhanahu wa taala di surganya bersama-sama. Nanti ya, pertanyaan Mas Didi mendingan. Kalau pertanyaan Mbak Endang, ini orang jauh nih ya, ini dari Lombok ini ya. Ustaz, kalau misal kita dapat musibah, gimana caranya kita untuk ujian atau azab? Tergantung pensikapan kita. Kalau kita ridho ya, dan Allah itu ridho, itu ujian. Itu akan kemudian menakar tingkat keimanan kita seperti apa. Tapi kalau kita tidak ridho, ya itu azab buat kita. Jadi tergantung pensikapan kita dapat musibah itu. Termasuk ridho dan tidak ridho itu termasuk pada waktu dapat kenikmatan loh ya, bukan hanya dapat musibah saja ya. Maksudnya ridho itu begini, oh Mbak Vivi naik pangkat seperti itu ya harus ridho karena ini dari Allah Subhanahu wa taala. Iya.
Bukan begini, wah aku anu Mas, wingi getu, garap apa berkasih ngantek 3 dino 3 wengi ora turu seperti itu ya. Ngantek tak fotokopi 500 lembar macam-macam seperti itu ya. Aku ngantek kursus dan macam-macam seperti itu ya. Tidak. Tapi harus ridho bahwa yang dilakukan itu hanya wasilah saja, hanya ikhtiar saja, tapi kemudian yang memberikan apa namanya? Ininya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, itu kalau itu jadi ujian yang kemudian menyelamatkan kita. Tapi kalau kemudian kita tidak ridho ya, dan malah kemudian kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu azab. Itu. Ngaten nggih. Ini Mbak, kalau Mbak Mita sampun kasih wonten ndak ya? Ada yang raise hand. Anjir, Mbak Anindia. Saya masih ada. Saya masih ada aman, tapi nggak terganggu ya. Mbak Anin dia ya, itu. monggo Mbak Anin, monggo Mbak Anin. Tapi saya kira-kira 2 menit lagi live ya. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Halo. Suara saya kedengaran? Aman Mbak Anin, monggo. Mbak Adin ini kalau istilahnya Mas Dudi itu makjeleb untuk hari ini pengajiannya sangat sampai ke hati saya, makjeleb tenan. Cuma yang jadi masalah saya itu adalah mensinkronkan antara rasane iki sudah percaya bahwa semua itu Allah yang mengatur dan Allah punya kuasa semuanya dan semua sudah diatur bahwa takarannya semono, we bakalan ngene itu sudah diatur semua dan tapi mensinkronkan antara rasa itu dengan pikiran yang kadang-kadang melayu-melayu gitu kan. Itu yang masih jadi masalah buat saya sekarang ini. Terus yang pertanyaan saya selanjutnya itu pertanyaan pertama ya Ustadz. Yang pertanyaan kedua itu nyun pangapunten ini agak lebih dalam ke Lasisku. Kalau seperti Lasisku dan teman-teman yang lain yang menghimpun kan kita nggak bisa menyumbang langsung ke TKP misalnya, tapi titip ke Lasisku atau titip ke Kita Bisa atau apapun badannya itu sebetulnya aturannya bagaimana tuh soal pengambilan dana untuk operasional untuk Lasisku sendiri gitu loh. Maksud saya ada beberapa omongan miring, ojo titip kono, ojo titip kene, karena itu diambil sebagian besar malah danamu ora tekan nggone ngaten niku. Sebetulnya yang benar tuh seperti apa Ustadz? Yang pencerahan nggih. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Mbak Anin. Yang pertama nggih tentang masalah rasa ya. Rasa mensinkronkan dan pikiran nggih. Ya itulah karena kita manusia nggih. Kita punya perasaan, kita punya hati nurani, kita punya seperti itu, dan kita bukan robot ya. Kalau robot atau nggak usah robot lah, malaikat lah. Malaikat itu manut lah. Disuruh Allah hanya berzikir terus ya seperti itu. Ya. Tapi kita ini kan makhluk yang terbaik, ya. Makanya diberikan perasaan seperti itu. Sehingga kita punya pilihan-pilihan. Nah, pilihan-pilihan itulah ujiannya. Ya. Kita bisa eksis tidak dengan pilihan-pilihan itu ya seperti ini. Kalau kemudian pada waktu awal mendapatkan musibah itu ada perasaan sedih dan wajar loh. Tadi Rasulullah pada waktu putranya Sido juga menangis kok. Rasulullah kok nangis tuh gembeng. Bukan ya, Rasulullah itu manusia. Makanya kita tuh bersyukur ya diturunkannya Muhammad sebagai Rasulullah itu supaya kita tuh dapat gambaran ya. Oh seperti ini ya. Bahwa Rasulullah itu juga manusia. Manusia itu juga punya perasaan, bisa sedih, bisa senang seperti itu ya. Tergantung kemudian nanti pensikapannya. Sedih boleh ya, tapi kemudian tadi tidak berlarut-larut seperti itu ya. Sehingga kemudian naudzubillah sampai menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sedih dan itu ya wajar saja. Wajar, Bu. Wajar, Mbak, seperti itu. Ya tadi saya menyampaikan kalau ada orang yang dapat musibah ya, terus kemudian senang malah hore-hore ya, malah kita berpikir wah ini normal ora iki. Ini wong iki wajar nggak seperti itu nggih? Karena tidak wajar secara fitrah insaniahnya manusia itu tidak wajar seperti itu. Jadi makanya sahabat itu pernah bertanya kepada Rasulullah menyampaikan gini, ya Rasulullah, kami ini kalau dekat dengan Anda, mendengarkan Anda bicara dan macam-macam itu seolah-olah itu tergambar di hadapan kita itu surga dan neraka, sehingga kita itu sangat dekat keimanan kita Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kami pulang ke rumah ketemu dengan anak istri kami, kemudian kita bercengkrama, itu kok kemudian lali sama Gusti Allah seperti itu. Nah, makanya Rasulullah nyatakan ya saatah, ya bolehlah seperti itu, tapi
jangan berlarut-larutnya. Boleh kamu dalam tanda kutip lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ojo suwi-suwi seperti itu. Makanya kan kaidah sholat yang khusyuk itu Mbak Anin, itu bukan dari takbiratul ihram sampai salam itu ingat Allah terus toh. Itu sulit sekali loh. Tidak mudah loh. Tapi yang benar adalah begitu lupa ingat lagi, begitu lupa ingat lagi, begitu lupa ingat lagi seperti itu. Karena ya tadi kita punya perasaan seperti itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, wah ini semoga jawaban saya yang mungkin subjektif ya, tapi saya mencoba menjawab sesuai dengan kaidah-kaidah aturan. Jadi Mbak Anin dan teman sekalian, lembaga yang diperkenankan secara undang-undang untuk mengutip atau menghimpun dana zakat, infak, sedekah itu hanya ada dua. Ada dua macam lembaga berdasarkan undang-undang zakat namanya. Yang pertama adalah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ini adalah lembaga zakat plat merah, kepunyaan pemerintah. Ada Basnas Pusat, Basnas Provinsi, ada Basnas Kabupaten Kota. Kemudian ada namanya LAS, Lembaga Amil Zakat. Ini yang swasta. Jadi lembaga amil zakat itu kedudukannya setara dengan Basnas, tapi Basnas ini plat merah, punya pemerintah, kami yang di ini swasta. Terus tadi pertanyaannya, bagaimana tentang operasional dan macam-macam. Dan lembaga amil zakat itu berbeda dengan yayasan sosial, beda. Karena yayasan sosial itu menginduk kepada Kementerian Sosial. Kalau kami LAS itu menginduk kepada Kementerian Agama. Aturannya beda, undang-undangnya beda. Nah, di lembaga amil zakat terkait dengan penggunaan dana operasional itu strict, Mbak Anin ya. Dari dana zakat mal, kita hanya boleh mengambil 12,5%. Ya, 1/8 dari dana zakat. Karena itu hak amil namanya. Jadi zakat itu penerima zakat ada 8 golongan, 8 asnaf, fakir, miskin, gorem, macam-macam ya, dan salah satunya amil. Sehingga amil itu berhak mendapatkan dana zakat mal. Itu 12,5% atau 1/8. Kalau dari dana infak itu kita boleh mengambil secara sesuai dengan undang-undang maksimal 20%. Kalau dari wakaf produktif kita boleh mengambil operasional maksimal 10% dari hasil keuntungan wakaf produktif. Jadi aturannya seperti itu Mbak Anin. Karena sebenarnya memang kalau kita bicara idealita itu kalau ada lembaga amil zakat, itu idealnya dia punya unit bisnis. Yang unit bisnisnya itu mengcover operasional lembaga, sehingga dana masyarakat itu bisa disalurkan 100% kepada penerima manfaatnya. Tapi tidak semua lembaga zakat punya unit bisnis, sehingga kemudian komprominya adalah mengambil dana seperti itu, dengan kewajaran seperti itu, dan tidak boleh berlebihan. Ngaten Mbak Anin. Kalau kemarin ada peristiwa seperti itu, kalau menurut saya, ya namanya lembaga ada manusianya, ya pasti ada potensi seperti itu ya, potensi fraud itu pasti adanya. Tapi lembaga yang kemarin bermasalah itu kami tegaskan, itu bukan lembaga amil zakat. Itu bukan lembaga amil zakat, tapi itu ada lembaga kemanusiaan yang menginduk kepada Kementerian Sosial. Aturannya beda. Kalau kami Mbak di lembaga zakat itu, wah itu auditnya Masya Allah. Audit keuangan, audit syariah, audit macam-macam seperti itu. Jadi wah kita tuh menyiapkan audit saja itu melepok ya, seperti itu. Jadi harapannya memang menjaga kepercayaan publik ya, menjaga amanah publik bahwa dana ini bisa disalurkan dengan amanah seperti itu. Ngaten Mbak Anin mungkin penjelasan singkat ya. Pangapunten kalau sekalian yang perso kalau Lasisku itu punya aplikasinya enggak? Oh, wonten memudahkan. Oh, nggih. Wonten sebarmanfaat.com. Oh, sebarmanfaat.com. Nggih, Ustaz, matur nuwun sangat nggih. Ini Mas Jawari ngirim film apa ya? Ngirim gambar apa ya? Monggo kalau yang lain. Ada yang bertanya, saya boleh bertanya. Monggo Mas Sudi. Ini berhubungan tentang yang yayasan sosial tadi, Pak Ustaz. Karena kebetulan di tempat kami kan Rumah Yatim Madem Kiat itu kan yayasan. Nah itu nanti kira-kira seperti apa? Karena guru saya pernah bilang, ojo jaluk duit karo uang lo nek jaluk karo Gusti Allah. Oke. Cuma kan kadang kita punya banyak teman akrab gitu loh. Nah kadang kita sok guyon, mang, beras puntae, mamanya gitu. Nah itu boleh nggak seperti itu? Kata Om. Boleh gimana Mas?
apa secara struktural atau secara apa itu diperbolehkan nggak? Karena kan nek kita meminta ke orang itu kan kayaknya seperti tadi loh, tidak etis segala macam kan. Jadi ya curhatnya kita kan kadang aku kayak dandani ya, mayatin kayak rusak ini saya panjang gitu terus oh ya butuhnya apa umpamanya gitu. Nah itu seperti apa itu Ustaz? Matur nuwun. Betul apa Mas? Betul apa? Cuman kalau yayasan yang kayak di tempatnya Mas Dudi itu harus diperhatikan ngaten ya. Jadi begini, yang diatur dalam Undang-Undang Zakat itu sebenarnya lebih spesifik ke masalah zakat. Jadi sebenarnya zakatnya ya. Ya, zakat malnya. Jadi sebenarnya di luar Basnas dan di luar LAS itu tidak boleh ada institusi yang mengutip zakat. Bahkan masjid itu menerima zakat mal itu sebenarnya nggak boleh. Itu saya pernah debat, Mas. Saya pernah debat karena saya pengurus masjid itu ya. Kok iso masjid itu sudah dalam sejarah sejak dulu nerima zakat fitrah, zakat mal, kebiasaan masyarakat kok seperti itu. Kok tahu-tahu undang-undang itu merubah seperti itu ya. Tapi ya bagaimana kan undang-undangnya seperti itu. Ya, jadi yang berat itu. Jadi artinya kalau menerima zakat mal dari orang lain gitu ya, mungkin berhati-hati atau kalau saya boleh menyarankan kalau mau aman lembaga di luar lembaga mil zakat yang kemudian menerima zakat mal itu menginduk saja, menginduk kepada lembaga mil zakat yang sudah existing menjadi unit pengumpul zakat, menjadi mitra pengumpul zakat, sehingga secara naungan hukumnya aman seperti itu. Nek ditakoni, kowe norma zakat mal opo landesane iki lho, aku UPZ-nya, saya MPZ-nya lembaga A, lembaga B, lembaga C, seperti itu aman Mas. Karena ya walaupun sekarang ini hampir tidak pernah dipermasalahkan. Ya, karena kalau dipermasalahkan sekian ratus ribu masjid itu takmirnya masuk penjara semua. Lah kan akarnya kan dia juga Om, aku dari rezeki kita zakat mal atau apa kan gitu kan? Iya, betul. Jadi kita ini memilah dua Mas. Ada secara aturan secara regulasi hukum seperti itu, yang berlaku seperti itu. Tapi ada aturan yang kebiasaan di masyarakat seperti itu. Kalau menurut saya ya fine saja. Fine saja kalau menerima seperti itu. Tapi kalau nanti dilihat bahwa potensi penerimaan zakat itu ternyata kok akeh ya seperti itu. Nah, saya mengusulkan supaya aman menginduk saja kepada lembaga zakat yang ada supaya kemudian secara payung hukumnya itu aman seperti itu. Tapi kalau kemudian tadi ada yang nitip-nitip seperti itu ya monggo saja. Malah kita ini kan membantu nih. Jadi kan kita itu sering begini ya. Saya itu sering ke teman-teman saya ya di staf-staf saya itu bilang begini. Ayat Quran itu tentang zakat itu khudh bin awalikum. Ambillah zakat dari orang-orang kaya di antara kamu. Ya, khudh, ya. Bukan minta. Jadi kami kalau ke tempatnya muzaki, ke tempatnya donatur, itu sebenarnya kita ini bukan ngelendeh, kita ini bukan apa jenenge itu beriba-iba, Pak mbok bayar zakat tidak. Itu hukumnya itu ambil zakatnya seperti itu. Bahkan di zaman Abu Bakar itu sampai memerangi kaum muslimin yang nggak bayar zakat sampai diperangi seperti itu. Nah, tapi kan kita nggak bisa ya, temannya Mas Dudi, hei Dudi, tak jiko zakatmu ya Raisa atau diusir aku sekarang Mas Dudi lah seperti itu. Tapi disampaikan dengan baik. Tapi mindset itu bahwa teman-teman zakat ini jangan minder kalau kemudian mendatangi muzaki. Karena sebenarnya pada hakikatnya muzaki itu kalau tahu tentang hukumnya, tahu tentang ayatnya, itu akan berterima kasih sekali kepada amil zakat. Karena dibantu untuk menyelenggarakan ibadah itu, yang menyelamatkan dia di akhirat nanti. Karena nanti pasti ditanya tuh, sikit, kowe duwe duit semene, pas di dunia itu, bayar zakat apa ora, bayar sedekah apa ora, terutama bayar zakat apa ora, seperti itu. Itu kan ditanya seperti itu. Dan kalau kita itu dibantu oleh bahasa itu kan alhamdulillah Mas sampean bantu nek aku dhewe ya rasa nyalurke seperti itu. Jadi memang ada dua pihak yang kemudian harus bersinergi nggih, antara lembaga amil zakat dengan muzaki itu. Lembaga amil zakat itu mengutip zakat, muzakinya itu menyerahkan dengan baik nggih, seperti itu. Dan muzakinya itu berkenan memberikan ya, dengan catatan ada track record yang baik dari lembaga yang diamanai nggih. Jadi dua-duanya memang harus saling ini nggih. Jadi jangan sampai kemudian lembaga zakat ini, alah kowe wong sugih ora gelem bayar, kowe mlebu neraka seperti itu. Lah, wong sugih ngomong, "Aku lembagamu ora jelas ngono lho.
kowe tak wani duit ning Cianjur tok nggo apa? Wong ora nganti saiki ora budal relawan nomor tok nggo apa seperti itu. Nah, itu kan nggak ketemu nanti, Nji. Nah, ketemunya itu kalau yang di satu sisi lembaga zakat itu meningkatkan profesionalitas dan amanahnya, di sisi lain kemudian muzakinya itu dipahamkan masalah hukum agamanya sehingga klop. Dua-duanya itu bisa sinergi. Ngaten Mas Sudi kira-kira. Ustaz. Ini Mas Johari ngirim apa ya Mas? Gambar ini. Itu ajakan sholat subuh di masjid. Oh, Pak. Masya Allah. Tolong di-download Pak Budi. Oh iya. Allah. Dokter Mita sudah keluar ya? Ampun. Oke. Monggo satu pertanyaan lagi kalau masih ada yang ingin bertanya dipersilakan, Ji. Kalau tidak ada yang bertanya, saya sekali lagi, Om Ustaz. Saya lihat di chat tadi kan pertanyaannya banyak. Berarti ini ada babak selanjutnya loh ya. Kayak Piala Dunia perpanjangan waktu. Nah hari ini kan judulnya kan pertambahan waktu. Insya Allah. Berarti kalau waktunya molor-molor. Tidak apa-apa. Insya Allah nanti Om Ustadz Cikit akan kita aturi lagi ya. Karena dari pertanyaan ini banyak yang suka. Alhamdulillah ini. Oke, sebelum diakhiri, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak pada Ustadz Cikit Prasetya atas kehadirannya di Zoom Sabtu pagi. Jazakallah khairan katsir Ustadz Cikit atas ilmunya seperti kata Anin tadi. Mak jelep ini masuk. Ya Allah. Sebelum diakhiri, ada pengumuman yang pertama. Allah yang akan hadir di Sabtu depan adalah Bapak Dr. Joko Santoso MSI. Kemudian nanti ada titipan doa ya, Om Ustadz Cikit. Ada teman kita yaitu Om Juda Andaka yang kemarin sakit Ustadz. Di Kamis kemarin kalau nggak salah. Kita doakan bersama-sama karena beliau katanya terkena stroke kalau nggak salah. Dan saya sedikit makjeleb karena beliau ini adalah salah satu hamba-hamba Allah yang rajin ikut membantu Jumat Berkah Ngadem Kiai. Oke, sebelum diakhiri, monggo Ustaz Cikit, mohon didoakan ya Ustaz. Ya, monggo teman sekalian kita sejenak menundukkan hati-hati kita ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita semua, teman-teman yang lagi sakit diberikan kesembuhan, yang lagi mendapatkan ujian dimudahkan ya, yang mendapatkan amanah dikuatkan ya. Dan semoga ya anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh-solehah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya khadiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma shfiha bi syifaika la syifaa illa syifauka
shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfiha bi shifaika la shifaa illa shifauka shifaan yughadiru saqama. Allahumma shfiha bi shifaika la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz Sigit Prasetya atas kehadirannya di jam Sabtu pagi. Lagi jazakallah khairan katsir Ustaz. Sebelum ditutup seperti biasanya kita ambil gambar dulu hari ini. Monggo Bapak Ibu mic-nya boleh dibuka dan alhamdulillah tadi saya catat tempat ada 60 jamaah yang hadir di pagi hari ini. Masya Allah. Monggo Bapak Ibu saya tunggu. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Halaman berikutnya. 1, 2, 3. 1, 2. Alhamdulillah. Sebelum ditutup, ini tadi ada pengumuman yang saya lupa. Alhamdulillah di edisi terakhir kemarin di Jumat Berkah, Ngadem GAT bisa membagikan 250 nasi pop kepada anak-anak yatim duafa dan janda-janda sepuh yang ada di sekitar Kota Gede. Diucapkan jazakallah khairan katsir. Terima kasih banyak pada hamba-hamba Allah yang sudah menitipkan rezekinya kepada Ngadem GAT. Sebelum diakhiri, saya Muhammad Dudi beserta teman-teman Ngadem GAT mohon dimaafkan ya kalau ada salah dan khilaf dari kami. Semoga kita bisa bertemu lagi, diberi kesehatan, diberikan umur panjang di Sabtu depan di jam yang sama. Itu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dudi. Ya. Itu tadi untuk memotivasi jemaah untuk sholat subuh. Fotonya saya kirim lewat chat. Monggo ya, dikirim ke saya Om. Dikirim ke nomor saya Om. Sudah lewat chat. Silakan dicek. Ya, oke. Belum sempat bisa di-download, nanti silakan di-share ke jemaah atau ke WAG itu. Oke, insyaallah. Sekali lagi terima kasih banyak ya Om Sigit, Bapak Ibu semua, matur nuwun, Om Ariwur, matur nuwun, terima kasih Pak Dudi, matur Rianto, Mbak Yati, matur nuwun semuanya. Ustaz, matur nuwun Om Dudi. Matur nuwun semuanya. Amin. Matur ye, suwun. Man, makasih Man. Om Buko. Amin. Matur nuwun, Mbak Joko matur nuwun sampai ketemu Sabtu depan ye. Insyaallah, amin. Mbak Ida matur nuwun ye. Om Binen matur nuwun. Tanyon Mamet ya Mas Dudi. Matur nuwun. Ngapunten kalau ada yang kurang berkenan. Sip, markasip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fahid matur nuwun nggih. Mbak Titi matur nuwun. Om Bawa. Mas. Salam. Om Jan, halo, assalamualaikum. Om Tanto matur nuwun. Om Pugu, suwun Om. Laris lho Om. Pak Dokter Artanto matur suwun. Mas Hari, halo, assalamualaikum, matur nuwun Mas. Man, sehat lo Man?